panas kok kamu hitaman ya? Iya. Assalamualaikum. Aisyah. Nih Yosi, lihat nih. Perempuan yang ingin menguasai harta keluarga kita. Dia juga ingin menguasai yoga. Ini nih, kayak begini nih perempuannya. Yosi, jadi ini kakaknya Yoga. Oh, ternyata dia sudah kembali dari luar negeri. Denger ya Aisyah. Sampai lo berani macem-macem di keluarga ini, lo akan menyesal. Denger ya, aku bukan Aisyah yang lemah. Dan kamu gak bisa menindas aku lagi. Karena gak akan ada yang bisa halangin aku untuk menikah sama Mas Yoga lagi. Lo berani sama gue, ha? Kenapa gak berani? Ada apa nih? Kak Yosi udah pulang? Aisyah, kamu kenapa? Gak apa-apa, Mas. Tapi sepertinya Kak Yosi gak suka kalau kita akan menikah lagi. Kak, aku senang kakak udah balik. Tapi aku mohon kakak jangan coba untuk pisahin aku sama Aisyah lagi ya. Yaudah Aisyah, kamu ke kamar lagi. Iya, Mas. Tuh Yos, lo lihat sendiri kan? Aisyah yang sekarang tuh nyolot. Yosi, Mama curiga kalau Aisyah tuh ada kembarannya. Aisyah punya kembaran, Mam? Tapi sampai sekarang kita nggak bisa ngebuktiin. Padahal kita selalu berusaha ya. Pokoknya kita harus cari tahu, Mam. Dan gimana pun caranya cewek itu harus keluar dari rumah ini. Aku nggak akan pernah rela harta kita dikasih sama pelangi dan cewek nggak jelas itu, Mam. Jangankan kamu, Mama juga nggak rela dong. Susah payah keluarga besar Mama mendapatkan harta ini terus jatuh ke tangan perempuan itu. Ya enggak lah. Ma? Udah. Aduh, kok gelap-gelap kayak kunang-kunang gitu, pusing banget kepala nih. Aduh, Bayu. Kenapa tuh, Nak? Kamu jangan-jangan kamu kumat lagi ya? iya. Sakit yang dulu ya? Tak panggil yoga. Jangan. Nanti yang ada Yoga tahu, Aisyah ketawain indah-indah nggak mau. Udah mendingan bawa ke kamar aja. Ini setiap ngomongin Aisyah selalu aja kepala kumat. Istirahat aja. Iya. Ma, jadi sakit Mama belum sembuh juga nih, masih sering kumat? Ini lo diminum dulu jamunya. Aduh, Yosi, mamamu ini bandel nek dikandani. Disuruh minum jamu teratur ndak mau. Udah kelihatan sehat sedikit, berhenti minumnya. Ya udah kumat. Hah? Mama habisin mah jamunya, mah. Ntar pelan-pelan nanti juga habis. Mama tuh sebenarnya penyakitnya udah nggak lama kambuh. Tadi kambuh biasa deh, mungkin stres kali ya kalau udah ngomongin Aisyah. Tapi nggak apa-apa kok, sekarang matanya udah jelas nih. Tadi agak pusing dikit, gelap-gelap gitu deh. Mendingan ya, ya wes ini nanti diminum. Tak bikin kayak bubur ya. Bubur sayur. Ya. Iya. Sini sayang. Apa? Mau ngomong apa? Jadi azab sumpah pocong itu masih menghantui Mama sampai sekarang? Ya ampun Yosi, apa sih? Gak ada namanya azab di dalam kehidupan Mama. Udah deh, jangan mulai deh, please. Iya tahu, Ma. Tapi buktinya Mama sakit lagi. Loh, kemarin gak apa-apa kok. Semenjak Aisyah datang lagi aja makanya Mama kambuh. Udah, baru dateng. Gak usah pikir yang enggak-enggak. Yang ada makin pusing ntar Mama. Ya udah nih jamunya minum dulu deh, Ma. Jamunya gak enak. Ma, biar cepet sembuh. Udah, buang aja nanti kok dibilang sama Bude bilang Mama udah habisin. Mama mau sembuh gak sih? Udah minum, tutup hidungnya, tutup kalau bau tutup. Tapi gak enak banget, bener. Iya, pelan-pelan. Maafin Mama Ashanti ya.
Mama Shanti nggak akan buang kamu lagi. Tapi maaf, aku nggak akan satuin kamu sama mama kamu, mama kandung kamu. Karena dia itu udah nyakitin aku. Dan kamu sekarang harus terbiasa sama Mama Ashanti ya. Iya, suka ya sama Mama Ashanti aja ya. Jadi begini ya, Ashanti akhirnya berhasil mendapatkan pelangi dengan bantuan orang ini. Iya, Pak. Apakah orang ini yang Ashanti ajak kerja sama waktu itu? Berarti sekarang Ashanti punya sekutu yang bisa membantu dia. Oke. Tapi yang penting, sekarang ini pelangi sudah kembali berada di tangan Ashanti. Itulah yang terpenting. Aisyah. Kamu bisa tenang kalau kamu sudah dengar kabar dariku. Kamu tahu, ini kabar tentang pelangi. Tadi aku dikabari orangku bahwa Ashanti sudah membawa pelangi pulang. Jadi kamu nggak usah khawatir lagi. Alhamdulillah ya Allah. Paling nggak aku tahu keberadaan anak aku gimana. Aku harus temuin anakku sekarang juga. Mau kemana? Jangan. Kalau kamu nekat untuk datang ke sana, aku nggak bisa apa-apa kalau ada masalah. Jadi jangan kamu ke sana. Urungkan niatmu itu. Tapi aku pengen ketemu sama anak aku, Raihan. Ya, itu aku paham. Oke, begini saja Aisyah. Aku akan mencari cara untuk bisa mempertemukan kalian. Halo? Ya Pak, kami dari pihak rumah sakit mau memberitahukan kalau hari ini Pelangi jadwalnya kontrol Pak. Oh ya, yaudah nanti kami bawa Pelangi ke rumah sakit hari ini ya. Baik Pak, kalau begitu nanti saya buatkan janji dengan dokter yang merawat Pelangi Pak. Oh iya, baik. Ya, makasih ya. Aisyah. Tadi rumah sakit baru telepon. Katanya Pelangi ada jadwal kontrol hari ini. Nanti kamu bawa dia ke rumah sakit ya. Apa? Bawa Pelangi ke rumah sakit? Iya Mas, aku akan bawa Pelangi kontrol. Aku siap-siap dulu ya. Ya udah. Kalau enggak karena terpaksa, aku sebenarnya nggak mau ke rumah sakit ini lagi. Karena rumah sakit ini mengingatkan aku pada Raihan dan Aisyah. Dua orang yang sebelumnya aku sayangi, tapi sekarang aku benci sama mereka. Aku benci setengah mati. Ashanti, tunggu Ashanti, aku mau bicara sama kamu. Kamu tahu dari mana aku di sini? Hah? Raihan yang menyuruh pihak rumah sakit supaya menelpon Yoga dan kamu kontrol ke sini. Jadi ini akal-akalan kamu sama Raihan. Maaf Ashanti, aku sama Raihan terpaksa ngelakuin ini. Aku bener-bener kangen sama Pelangi dan kamu gak ngizinin aku kan buat masuk ke rumahnya Yoga. Aku udah bilang sama kamu, aku gak akan pernah kasih Pelangi sama kamu. Tolong Ashanti, aku mau peluk anak aku sebentar aja. Aku kangen sama dia. Ashanti tunggu Ashanti tunggu Ashanti. Kamu gak bisa misahin aku sama anak aku. Jangan coba-coba maksa aku, Aisyah. Atau aku akan sakiti Pelangi. Enggak, Ashanti, semuanya salah paham. Apa salah aku sama kamu? Apa salah Pelangi? Kenapa kamu lakuin ini? Kamu tanya salah kamu apa? Hah? Kamu tanya sama aku. Kamu gak sadar? Salah kamu banyak. Kamu udah ngerebut semuanya dari aku. Dan aku benci sama kamu, Aisyah. Aku harap kamu gak ada di hidup aku. Enggak, Shan. Kamu membenci aku hanya karena kamu salah paham, kan? Kamu sedang marah aja. Aku yakin kamu gak pernah membenci aku, ya kan? Kamu salah, Aisyah. Aku membenci kamu setengah mati. Setengah mati. Setelah ibu memilih kamu daripada aku.
Dan sekarang, kamu ngerebut Raihan dari aku. Aku gak bakal tinggal diam, Aisyah. Itu semua gak benar. Aku gak mungkin merebut Raihan dari kamu. Apa yang gak benar? Semuanya udah jelas. Kamu udah nusuk aku dari belakang. Sedangkan aku selalu bantuin kamu. Kalau kamu mau bukti, aku akan lakuin itu. Raihan. Kamu hentikan ini, Ashanti. Kegilaan apa ini? Kenapa kamu bisa begitu jahat pada Aisyah saudaramu? Kamu nggak boleh marah sama dia. Jangan sama dia, sama aku. Kalian tuh sama aja. Kamu, Raihan. Kamu terus ngebelain dia. Benci sama kamu, Aisyah. Aku benci. Ashanti, tolong hentikan ini. Kamu nggak boleh berbuat begini menghalangi Aisyah bertemu dengan anaknya. Hentikan itu. Lagi pula kenapa kau tega? Apa kesalahan Pelangi dalam hal ini? Dia cuma anak kecil. Coba, apa alasanmu? Oke, Ashanti, aku mengerti kalau kau marah. Ini bisa kita bicarakan. Oke, kau marah padaku, marah pada Aisyah, tapi dia ibu. Tolong. Please, jangan tega begini. Kalian yang tega. Kalian tega manfaatin aku untuk kepentingan kalian sendiri. Kamu manfaatin aku supaya bisa balas dendam. Dan Aisyah manfaatin aku supaya dia bisa mendapatkan anaknya Pelangi. Bener-bener tega. Kamu tahu kan, Raihan? Kamu tahu aku sangat mencintai kamu. Dan aku berharap kamu bisa membalas semua itu. Tapi apa? Apa balasan kamu? Apa balasan kamu sama aku? Jangan bicara begini, Ashanti. Kamu jangan berpikir begini. Kalau kamu berpikir dengan cara seperti ini, aku yakin pada akhirnya nanti kamu tidak dapat cinta. Baik cinta dari diriku, cinta dari saudaramu Aisyah, atau cinta dari ibumu. Tidak akan kau dapat. Bahkan mungkin, cinta dari seorang anak tidak akan bisa kau dapat. Ingat itu baik-baik. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang terpenting, aku gak bahagia. Karena dia udah ngerebut kebahagiaan aku. Kamu orang yang sangat aku cintai, Raihan. Kalau gitu, aku juga akan ambil kebahagiaan dia. Aku akan ambil Pelangi dan Mas Yoga. Selesai. Jangan begini, Ashanti. Tolong kamu jangan begini. Oke, kamu marah. Tapi tolong, berikan Pelangi padaku. Jangan sentuh aku. Kalau kamu berani sentuh aku akan. Oke, Ashanti, aku mengalah. Tapi tolong jangan sakiti anak tidak berdosa itu. Dia tidak tahu masalah apapun. Oke, kalau kayak gitu kamu jangan halangin aku. Raihan itu bener-bener ya. Dia cuma manfaatin aku. Buat balas dendam dan cuma buat nolong Aisyah. Terlaluan ya, Raihan. Lihat aja, Raihan. Aku akan bikin kamu hancur. Hai, kenapa kamu panggil aku di sini? Hendra, aku minta kamu makin adu domba perusahaan Yoga dan perusahaannya Raihan. Dan kamu harus bikin Yoga ingin menghancurkan Raihan juga. Berarti tujuan kita sama.
Ya, masuk. Permisi Pak. Ya, kenapa? Pak, apakah Pak udah baca majalah ini? Di majalah ini ada artikel kalau perusahaan Bapak tuh gak tanggung jawab sama karyawannya. Apalagi kasih spek-spek palsu buat proyek bangunan. Tapi itu semua kan nggak benar. Siapa yang nyebar berita kayak begini? Pak, aku sudah internal audit dan kayaknya itu bukan dari karyawan kita, tapi dari Pak Rehan. Rehan? Pak, semua tuh wajib kalau cinta dan perang. Dan ini jelas, Pak Rehan mau perang sama kita. Kita harus lawan, Pak. Kita harus balas. Kalau nggak, lama-lama kita nggak bisa lawan lagi. Gimana kalau aku atur PR sama legal kita biar kita balas dan kita tuntut? Jangan. Mana sih itu? Rin, saya minta alamatnya Pak Rehan. Kamu cari tahu ya. Ya, saya mau silaturahmi ke sana. Masalah ini harus bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Aku harus bisa perbaikin hubungan aku sama Rehan. Lagian aku juga nggak tahu kenapa dia benci banget sama aku. Pokoknya masalah ini nggak boleh dibiarkan berlarut-larut. Permisi Bu. Nah Yoga, Maaf mengganggu. Ini aku bawa oleh-oleh buat Ibu. astagfirullahaladzim. Repot-repot bawa ini. Terima kasih Nak Yoga. Gak apa sama sekali nggak repotin kamu. Aku sebenarnya kesini mau ketemu Rehan. Apa dia di rumah? Rehan lagi pergi Nak Yoga. Oh. Belum pulang. Ya aku pengen memperbaiki hubungan aku sama dia. Belakangan ini dia sempat nebarin berita kurang baik tentang perusahaan saya. Dan ya saya nggak mau masalah ini berkepanjangan dan saya juga mau selesain masalahnya dengan kekeluargaan. Jadi Aku semakin yakin kalau Yoga memang anak yang baik. kalau dia belum pulang nggak apa-apa, saya mau tungguin dia. Ya sudah, kalau gitu Nak Yoga masuk. Mari. Terima kasih. Iya, mari. Silahkan. Silahkan duduk. Duduk sebentar ya. Oke. Saya taruh kuenya dulu. Sekalian buat minum. Ya. Thank you. Foto papa? Foto papa di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan? Ada tamu di dalam. Siapa? Tamu? Yoga? Yoga? Mau apa dia? Relax. Mau apa dia? Jangan pakai emosi. Rehan. Mau apa kamu? Aku minta kamu keluar. Keluar dari sini. Tuh, ini foto papa saya kenapa bisa di sini? Ini salah satu orang yang nggak penting. Ini salah satu kenalan keluargaku. Kamu keluar.
Enggak. Saya mau tahu kenapa papa saya bisa di sini. Aku nggak tahu. Persisnya aku nggak tahu, tapi mungkin kenalan dari mamaku, aku nggak tahu persisnya. Udahlah, sekarang kamu keluar aja lah. Keluar. Enggak. Gua kesini mau baik-baik, guys. Gue cuma mau tahu ini kenapa. Aku juga udah minta kamu keluar baik-baik. Ini rumahku, oke? Mau pakai cara kasar? Keluar! Keluar, ayo keluar. Rehan, kenapa kamu kasar sama Yoga? Yoga kesini punya niat yang baik, Rehan. Aku nggak mau tahu apa niatnya, mah. Aku minta dia untuk keluar sekarang juga.